Selamat datang di konten kami, Bapak Ibu Beautypreneurs. Perkenalkan, saya Aditya. Saat ini mendapatkan amanah menjadi General Manager di Beyond Mahakarya, PT Mahakarya Sukses Internasional. Mohon izin sedikit kami menjelaskan terkait perusahaan kami. Kami adalah perusahaan manufaktur kosmetik yang saat ini berkonsentrasi di ranah maklun. Kami beralamat di Jalan Raya Tapos nomor 99, Tapos, Cimpaen, Depok, Jawa Barat. Perusahaan kami sudah memiliki sertifikat CPKB dengan grade A, sudah juga melengkapi sertifikat halal dan sertifikat-sertifikat pendukung lainnya. Pada konten ini, Bapak dan Ibu akan melihat dan memperhatikan bagian in process control yang merupakan bagian juga dari divisi quality di Beyond Mahakarya, PT Mahakarya Sukses Internasional. Di video kali ini Bapak dan Ibu akan melihat proses pembuatan produk Bapak dan Ibu itu dari awal sampai dengan selesai. Yang mana peran in process control atau IPC kami itu sangat juga penting terhadap hasil dari produk Bapak dan Ibu Beautypreneurs. Selamat menyaksikan konten kami dan semoga konten kami bisa lebih meyakinkan dan membuat Bapak Ibu Beautypreneurs lebih percaya kepada Beyond Mahakarya, PT Mahakarya Sukses Internasional. Baik, Bapak Ibu Beautypreneurs, saat ini saya sudah bersama Mbak Indah, beliau selaku koordinator IPC. Bagaimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah baik. Jadi di kesempatan kali ini Mbak akan bawa saya dan Bapak Ibu Beautypreneurs kemana aja nih Mbak? Nanti kita akan ke IPC incoming, Baik. kemudian ada IPC penimbangan, Oke. lalu IPC mixing, IPC filling, dan IPC packing. Oke, baik. Kurang lebih ada IPC incoming, kemudian penimbangan, mixing, filling, dan packing ya. Ada 5 kegiatan IPC yang semoga Bapak dan Ibu bisa terus saksikan untuk lebih meyakinkan lagi Bapak dan Ibu melakukan proses maklun, produksi produk kosmetik, PKRT, dan parfum di Beyond Mahakarya, PT Mahakarya Sukses Internasional. Baik Bapak Ibu Beautypreneurs, saat ini saya dan Mbak Indah sudah berada di ruangan QC dan di belakang kami sudah ada Mbak Aisyah. Beliau salah satu IPC kami yang sedang menjalankan proses IPC atau in process control incoming untuk bahan kemas. Kualitas memang dimulai dari awalnya, yaitu dari bahan baku. Sehingga Beyond Mahakarya benar-benar berkomitmen untuk menjaga kualitas produk milik Bapak dan Ibu mulai dari proses IPC incoming, baik bahan baku ataupun bahan kemas. Nah, Mbak Indah, untuk bahan kemas ini biasanya kita cek apa aja sih, Mbak? Biasanya bahan kemas itu datang dari supplier, kemudian diserahkan ke gudang. Baik. Lalu gudang itu kasih form sampling ke QC, kemudian QC nanti akan sampling sesuai kedatangan, jumlah sesuai AQL-nya, AQL keberterimaannya berapa. Kita nanti pakai AKRN+1, lalu sampling random dari beberapa box ya Pak. Kemudian kalau misalkan setelah kita cek fisik itu tidak ada cacat, tidak ada defect beserta kebocoran, itu kita beri label karantina. Oh baik. Ya. Setelah itu kita akan cek dimensi. Setelah cek dimensi, nanti sesuai spesifikasi yang ditentukan, kemudian kita beri label rilis. Kemudian bahan kemas itu bisa dipakai untuk proses selanjutnya, yaitu filling. Oke, baik. Berarti itu tadi ya, rangkaian alur dalam proses pemeriksaan untuk bahan kemas ya Mbak ya. Untuk bahan kemas yang baru masuk, dari itu masuk sampai dengan ke gudang, kemudian gudang berikan form sampling ya Mbak, untuk menginformasikan bahwasannya ada bahan kemas baru yang harus diperiksa oleh bagian IPC QC. Baik Mbak Ida, terima kasih banyak penjelasannya. Kalau misalkan ada dari pemasok bahan kemas yang kirim ke kita, tapi persentasenya itu di atas AQL, itu gimana Mbak kita menanggapinya? Itu nanti bahan kemas tersebut kita reject Pak. Kita reject, kemudian kita beri label reject, lalu diserahkan ke suppliernya. Oh baik, kita serahkan kembali ya Mbak untuk bahan kemas yang memang persentase keberterimaannya itu di atas AQL, yang AQL itu kita sudah mengacu ke ISO yang sudah ditetapkan. Oke, nah itu kalau misalkan di atas ya, tapi kalau di bawah itu berarti kita lanjut untuk di approve ya oleh QC-nya ya. Pak. Mungkin kalau untuk bahan baku prosesnya sama Pak, seperti itu kurang lebihnya Pak. Baik,
Untuk alur pengecekan bahan baku pun kurang lebih sama ya. Iya. Hanya berbeda di bahannya saja, jenis bahannya saja. Oke, baik Mbak. Kalau sudah selesai, berarti kita selanjutnya kemana nih Mbak? Kalau sudah selesai, selanjutnya kita ke IPC penimbangan, Pak. Oke, baik. Bapak Ibu saksikan terus. Selanjutnya kita ke IPC penimbangan. Bapak Ibu Beautypreneurs, kami sedang berada di ruang penimbangan, di mana di sini proses untuk pencampuran itu dimulai. Adapun di belakang kami sedang ada proses penimbangan yang sedang dilakukan oleh operator timbang kami dan juga petugas IPC penimbangan. Silakan Mbak dijelaskan alurnya seperti apa sih Mbak untuk penimbangan itu dan di mana kita benar-benar mau menjaga produk dari Bapak dan Ibu Beautypreneurs. Yang pertama itu kita persiapan dokumennya, Pak. Baik. Pertama, produksi itu menyerahkan batch record ke bagian gudang, kemudian dilakukan pengambilan bahan baku. Baik. Dilakukan pengambilan bahan baku itu sesuai dengan batch record yang akan ditimbang. Isi batch record itu beserta nama bahan, jumlah bahan baku yang akan ditimbang, kemudian operator akan menimbang bahan baku sesuai dengan batch record. Lalu setelah bahan baku tersebut ditimbang, operator akan mencatat labelan di setiap masing-masing bahan baku. Lalu bahan baku tersebut ditimbang satu persatu agar tidak terjadi kontaminasi silang. Oh, oke. Ya. Penimbangan bahan baku tersebut dilakukan dengan timbangan yang sudah kita terkalibrasi, Pak. Oke, itu tadi ya Bapak Ibu Beautypreneurs, kurang lebih alur yang sudah dijelaskan oleh Mbak Indah yang mencakup keseluruhan dari proses penimbangan. Nah, untuk kita ini bisa meminimalisir adanya salah timbang, apakah itu kelebihan atau kekurangan, upaya kita yang kita lakukan itu seperti apa sih Mbak ekstranya? Jadi kita ini double cross check IPC ya Pak. Oh baik. Pertama ada IPC penimbangan, kemudian bahan baku tersebut kita lanjut untuk ditaikan ke proses mixing. Baik. Sebelum diproses mixing nanti akan dicek kembali dengan PC mixing, Oke. diverifikasi ulang apakah bahan baku tersebut sudah sesuai atau belum. Jika belum sesuai nanti akan dikembalikan lagi kepada pihak gudang. Baik. Kemudian gudang akan validasi apakah itu sudah sesuai atau belum. Kalau belum Baik. sesuai kita akan melakukan penimbangan ulang. Oke, baik. Berarti 2 verifikasi itu ya Mbak yang benar-benar kita lakukan untuk sampai menghilangkan adanya kesalahan timbang, gramasi, dan lain-lain ya Mbak ya. Tadi poin terakhir sangat menarik bagi saya karena kan presisi itu adalah kunci dari suksesnya formula ya. Dan hal tersebut juga sangat ditentukan oleh alat timbang yang kita miliki itu sendiri. Mbak sampaikan tadi kita menjalankan proses kalibrasi. Nah, itu untuk timbangan kita Mbak, kenapa harus dikalibrasi? Karena agar menjaga keakuratannya Pak. Oke. Supaya benar-benar apa yang kita timbang itu beratnya sangat sesuai ya Mbak? Karena kita harus menimbang dengan cermat. Setiap graman yang kita timbang itu akan mempengaruhi kualitas. Baik. Jadi kita tetap harus menjaga keakurasiannya Pak. Benar Bapak Ibu Beautypreneurs, kami sangat berkomitmen untuk menjaga produk Bapak Ibu luar dalamnya sehingga proses apapun seperti kalibrasi itu kami jalani rutin berdasarkan jadwal yang sudah ditentukan. Oke Mbak Ida, selanjutnya kita akan kemana nih Mbak? Selanjutnya kita akan ke proses selanjutnya yaitu IPC mixing Pak. Baik, selanjutnya kita akan ke ruang mixing yang berada di ruang primer produksi PT Mahakarya Sukses Internasional Beyond Mahakarya. Bapak Ibu Beautypreneurs, setelah tadi kita ke ruangan QC, kemudian kita ke ruangan penimbangan, saat ini kita ada di ruangan apa nih Mbak Indah? Saat ini kita ada di ruang mixing Pak. Baik, berarti kita akan melihat proses bekerjanya IPC yang berada di bagian mixing ya Mbak. Boleh dijelaskan Mbak terkait alurnya itu seperti apa sih Mbak yang berjalan di dalam IPC mixing ini? Pertama kita persiapan awal ya Pak. Baik. Dimulai dari bahan baku diserahkan dari gudang ke produksi bagian mixing. Kemudian kita double cross check oleh IPC mixing untuk memastikan verifikasi bahannya sesuai dengan gramnya atau tidak Pak. Baik. Kemudian kita pastikan mesin-mesin dan tangkinya itu sudah bersih guna untuk menghindari kontaminasi ya Pak. Baik. Kemudian pencampuran bahan mixing itu sesuai dengan urutan batch record dengan formulasi yang telah ditentukan. IPC melakukan pengecekan secara berkala, kemudian setelah itu ada pengecekan suhu sudah sesuai
sesuai atau belum, pencampurannya sudah sesuai dengan homogenitas atau belum. Kemudian setelah itu PC dan operator akan mengisi batch record yang sesuai dalam ketentuan dalam batch record tersebut, Pak. Kemudian pengecekan secara visual, Pak. Oke, baik. Mulai dari pengecekan warna, homogenitas, viskositas, dan pH. Kemudian pengecekan pH itu cek harus sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Pengecekan visko juga sama dengan standar yang telah ditentukan. Setelah itu, balok akan dikeluarkan dari dalam mesin. Kemudian IPC akan memberi label karantina. Lalu balok tersebut akan masuk dalam sampel untuk dicek mikrobiologinya. Oh, baik. Berarti di fase terakhir tadi ada proses untuk mengecek mikrobiologi ya, Mbak ya? Iya. Di situ tuh kita ngecek apa sih dan pengaruhnya apa kepada produk Bapak dan Ibu Beautypreneurs? Di situ kita ada pengecekan angka kapang kamir dan angka lempeng total, Pak. Oh, baik. Ya. Ya, berarti dengan standar yang sudah kita buat atau yang sudah kita tentukan, kalau melebihi itu maka baloknya akan tidak dipakai mungkin ya. Dan juga kalau di bawah itu berarti kita lanjut ke proses selanjutnya. Ya. Seperti itu ya, Mbak? Jadi nanti setelah hasil uji mikro keluar kurang Baik. lebih 2 hari, Oke. itu akan dipastikan apakah produk tersebut lolos dalam kategori mikrobiologi atau tidak. Jika lolos, nanti IPC tersebut akan memberi label rilis untuk dilanjutkan ke proses selanjutnya. Oke, baik. Itu tadi Bapak Ibu Beautypreneurs yang sedang menonton video kami. Mbak Indah barusan menjelaskan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh IPC Mixing, begitu juga oleh operator-operator mixing di Beyond Mahakarya, PT Mahakarya Sukses Internasional. Nah, selanjutnya setelah proses mixing kita ke proses apa nih, Mbak? Setelah proses mixing itu ada proses filling. Oke, baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ke proses filling. Itu tadi Bapak dan Ibu sudah melihat 3 bagian in process control atau IPC yang berada di Beyond Mahakarya, bagian dari PT Mahakarya Sukses Internasional. Di antara lain yang pertama adalah IPC incoming atau kedatangan, kemudian IPC penimbangan, dan yang terakhir adalah IPC pencampuran atau mixing. Nah, di video selanjutnya Bapak dan Ibu akan melihat 2 lagi proses in process control, yaitu IPC pengisian atau IPC filling, dan juga IPC pengepakan atau pengemasan, atau bisa dibilang juga IPC packing. Maka nantikan dan silakan saksikan video kami bagian kedua dari in process control yang berada di Beyond Mahakarya, PT Mahakarya Sukses Internasional. Saksikan juga video-video lainnya yang sudah kami buat di kanal dan di sosial media kami. Semoga bisa lebih meyakinkan Bapak dan Ibu untuk menitipkan proses manufaktur dari produk Bapak dan Ibu di Beyond Mahakarya, bagian dari PT Mahakarya Sukses Internasional. Saya tutup bagian 1 dari video penjelasan IPC atau In Process Control, bagian dari divisi Quality yang berada di Beyond Mahakarya, PT Mahakarya Sukses Internasional. Terima kasih Bapak dan Ibu Beautypreneurs yang sudah menyaksikan sampai dengan saat ini. Beyond Mahakarya, Empowering Beautypreneurs with Integrity.